Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi SPD, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyampaikan materi tentang hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan secara bahasa dapat terdiri dari dua kata, yaitu hubungan dan kelembagaan. Hubungan berasal dari kata hubung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti bersambung atau berangkai yang satu dengan yang lainnya. Hubungan dapat dikatakan sebagai interaksi yang terjadi secara berkesinambungan. Sedangkan kelembagaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan kelembagaan diartikan sebagai hubungan yang didefinisikan sebagai interaksi berkesinambungan antara badan sosial atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, suatu kerjasama untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama. Hubungan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dipengaruhi oleh sistem desentralisasi yang dianut Indonesia dengan kewenangan atau urusan pemerintahan dalam 3 klasifikasi, yaitu 1. Urusan pemerintahan absolut, 2. Urusan pemerintah konkuren, 3. Urusan pemerintah umum. Urusan pemerintahan berdasarkan klasifikasi urusan pemerintah. Urusan absolut misalnya tentang politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal nasional. Hubungan konkuren misalnya ada hubungan wajib, pelayanan dasar, kemudian ada non-pelayanan dasar, sedangkan ada hubungan pilihan juga. Kemudian urusan pemerintahan umum, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan dan kesatuan, pembinaan kerukunan antar umat beragama, dan lain sebagainya. Kriteria urusan pemerintah kita bagi menjadi 3 wilayah: urusan pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintah pusat lokasinya lintas daerah atau provinsi atau lintas negara. Penggunaannya lintas daerah, provinsi atau lintas negara. Manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah atau provinsi atau lintas negara. Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Urusan daerah provinsi, lokasinya lintas daerah kabupaten kota, penggunanya lintas daerah kabupaten kota, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota, dan atau penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah atau provinsi. Daerah kabupaten atau kota, lokasinya dalam daerah kabupaten kota, penggunanya dalam daerah kabupaten kota, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten kota, penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah, kabupaten, atau kota. Kriteria urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, eksternalitas,
yaitu mempertimbangkan dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan, akuntabilitas berdasarkan tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak atau sesuai prinsip demokrasi, efisiensi, berdaya guna dan berhasil guna, yaitu proses cepat, tepat, murah, berisiko kecil. Kepentingan strategis nasional berdasarkan pertimbangan keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional. Beberapa bentuk kerjasama daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, kerjasama daerah pemerintah daerah di luar negeri, kerjasama daerah dengan lembaga luar negeri. Salah satu bentuk kerjasama daerah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga yaitu adanya penandatanganan MOU kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Belitung dan Universitas Negeri Yogyakarta dalam bidang pendidikan. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk materi hubungan kelembagaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.